Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar agenda dan kegiatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Arif Rifai, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi para pengungsi terdampak bencana di posko pengungsian SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana, terutama terkait penyediaan tempat tinggal yang layak bagi warga. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi para pengungsi terdampak bencana di posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kamis pagi. Dalam peninjauannya, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara atau Huntara telah mulai berjalan dan ditargetkan rampung dalam waktu 1 bulan, sehingga masyarakat tidak perlu berlama-lama tinggal di tenda pengungsian. Rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar, 70 meter ya, 7 meter persegi. Semua bekerja. Saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu. Tidak hanya Huntara, Presiden Prabowo juga menyampaikan rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun hunian tetap atau Huntap dengan standar kualitas yang baik bagi para korban terdampak. Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari TNI Polri, Basarnas, hingga pemerintah daerah dan para relawan yang bekerja bahu-membahu di lapangan. Dari Sumatera Barat, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo meninjau perbaikan jalan Lembah Anai di Sumbar yang amblas akibat bencana. Pemerintah memastikan pemulihan infrastruktur untuk kelancaran mobilitas masyarakat. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung progres perbaikan jalan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Kamis 18 Desember 2025. Jalan ini sebelumnya terdampak banjir bandang dan tanah longsor, sehingga amblas dan mengganggu mobilitas dari Padang ke Bukit Tinggi. Peninjauan ini menjadi titik terakhir rangkaian kunjungan Prabowo ke wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat. Prabowo memastikan pemulihan infrastruktur strategis terus berjalan untuk mengembalikan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat. Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jalan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait telah membuka uji coba terbatas bagi kendaraan roda 4 mulai 16 hingga 21 Desember 2025. Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mempercepat perbaikan, PT Hutama Karya Infrastruktur menurunkan 23 unit ekskavator dan 1 unit bor pile untuk pembangunan pondasi jalan. Sebelumnya, Kepala Negara juga meninjau posko pengungsian dan progres pembangunan jembatan terdampak bencana. Presiden menegaskan pemerintah akan bekerja keras memastikan pemulihan fungsi infrastruktur di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan fokus kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Sumatera Barat. Kunjungan ini mencakup Agam, Padang Pariaman, dan Jembatan Lembah Anai untuk memastikan percepatan pemulihan pasca bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Sumatera Barat untuk memastikan percepatan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana dimulai di posko pengungsi SD 5 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam pada Kamis 18 Desember 2025. Wilayah ini menjadi salah satu yang paling terdampak banjir dan longsor. Setelah meninjau Palembayan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, serta dilakukan perjalanan menuju ke Lembah Anai. Di Lembah Anai, Presiden akan memantau jembatan Bailey yang juga telah selesai dibangun untuk mempercepat pemulihan akses transportasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat termasuk BNPB, Basarnas, pemerintah provinsi, kabupaten, dan warga yang bergotong royong dalam penanganan bencana, serta mengajak doa agar kondisi wilayah terdampak dapat segera pulih. Pada siang hari ini Bapak Presiden mengakhiri kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat setelah tadi malam beliau bermalam di Kota Padang dan kemudian juga langsung menggelar rapat bersama dengan beberapa menteri dan jajaran kepala staf angkatan. Banyak hal dibicarakan, tidak hanya berkenaan dengan masalah bencana. Beliau memanfaatkan waktu dan kesempatan dapat berkumpul bersama dengan jajaran terkait untuk membicarakan beberapa hal. Ada yang berkenaan dengan masalah pertahanan, ada yang berkenaan dengan masalah Kementerian Dalam Negeri, ada juga beliau mendapatkan laporan mengenai perkembangan Komite Reformasi Kepolisian karena juga hadir Bapak Kapolri tadi malam. Nah, hari ini beliau melanjutkan untuk mengunjungi daerah-daerah yang terdampak. Tadi dimulai dari wilayah Kayu Pasak di Palembayan, Kabupaten Agam. Di sana beliau menengok pengungsi yang mulai hari ini sudah dibangun hunian sementara karena memang sekarang fokusnya khusus di daerah Sumatera Barat kita harus sudah fokus untuk masalah hunian sementara dan jika memungkinkan untuk segera dilakukan relokasi menjadi hunian tetap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan membangun hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang di Agam. Hunian tersebut dijanjikan memiliki kualitas baik dan luas bangunan yang layak. Di hadapan masyarakat Agam saat mengungsi posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Kamis 18 Desember Presiden Prabowo menyampaikan rencana pemerintah akan membangun hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kepala negara menegaskan hunian tetap akan dibangun dengan kualitas baik dan luas bangunan yang layak. Pembangunan hunian tetap ini menjadi kelanjutan dari pemulihan pasca bencana setelah hunian sementara rampung dibangun. Saat ini hunian sementara tengah dikerjakan agar masyarakat dapat segera menempatinya. Sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya. Luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Jadi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara. Sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera terima kasih semua pihak yang telah bekerja keras. Terima kasih juga petugas, pejabat-pejabat pemerintah, gubernur, bupati. Cobaan bagi kita mampu mengatasinya semua bersama. BNPB sebelumnya menyatakan akan membangun 525 hunian sementara di 16 kecamatan terdampak, termasuk 133 unit di lapangan sepak bola dekat posko SD 05 Kayu Pasak. Presiden Prabowo juga mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pemulihan dan pembangunan hunian sementara di Agam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai negara besar dengan penduduk yang majemuk dan beragam, tantangan bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pemerintah selalu siap bersama seluruh elemen bangsa untuk bekerja tanpa henti dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk penanganan bencana alam. Dalam acara akad masa 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci di Serang, Banten, pada Sabtu 20 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Indonesia yang terdiri atas ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah membutuhkan persatuan agar mampu terus menghadapi tantangan apapun. Saat ini Indonesia tengah diuji oleh tantangan besar pasca bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Namun berkat kerja keras seluruh pihak, proses pemulihan untuk mengembalikan kehidupan normal masyarakat terus menunjukkan hasil yang signifikan. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan relawan yang bekerja di lapangan. Ia menegaskan bahwa TNI, Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, relawan hingga masyarakat bergerak bersama menangani dampak bencana. Saking giatnya para petugas bekerja siang dan malam, termasuk dalam pembangunan infrastruktur darurat, sejumlah jembatan yang secara normal membutuhkan waktu hingga 1 bulan dapat diselesaikan hanya dalam 7 hari. Kita menatap masa depan dengan gagah berani. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Semua kita hadapi dengan baik. Bencana kita hadapi dengan kompak bersatu semua. TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Pemda, semua bekerja, relawan, rakyat. Mereka kerja siang malam. Kerja siang malam. PLN, Pertamina, desa-desa terpencil kita antar pakai helikopter. Penerbang helikopter mempertaruhkan nyawa. Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukan hingga ke daerah-daerah terpencil. Layanan kelistrikan dan distribusi logistik dijalankan dengan segala keterbatasan medan, termasuk menggunakan helikopter di wilayah dengan kondisi geografis ekstrim dan cuaca yang cepat berubah. Prabowo pun optimistis bahwa ke depan Indonesia akan terus berhasil menghadapi berbagai tantangan. Ia menyinggung perjalanan sejarah Indonesia yang sejak awal kemerdekaan telah dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari perang kemerdekaan hingga intervensi dan konflik ideologi. Menurut Prabowo, pengalaman sejarah tersebut menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki daya tahan dan kemampuan untuk bangkit menghadapi kesulitan. Dari Serang, Banten, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia menegaskan akan menindak tegas pembalakan liar pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala negara juga memastikan pemulihan kebutuhan warga terdampak berjalan cepat. Sebagai respon terhadap bencana banjir bandang dan juga longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan berlaku pembalakan liar di Sumatera. Pernyataan ini disampaikan usai meninjau pengungsian di Man 1 Langkat pada 13 Desember 2025. Di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. Kepala negara juga menekankan pentingnya mitigasi bencana agar peristiwa serupa tidak terulang dan menegaskan keseriusan pemerintah menjaga kelestarian alam. Saya mau tertibkan semua itu, ya. Pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan, ya. Keadaan alam, keadaan fisik ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi. Dari hasil peninjauan, Presiden Prabowo juga menilai posko pengungsian dalam kondisi cukup baik. Kebutuhan dasar warga terutama pangan mulai terpenuhi dan akses wilayah yang sebelumnya terisolasi perlahan terbuka kembali. Presiden menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran lintas sektor dan petugas lapangan, sekaligus mengingatkan masyarakat bahwa pemulihan infrastruktur memerlukan waktu dan kerja keras. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ketahanan pangan hingga tingkat desa sebagai pelajaran dari berbagai bencana. Kepala negara mendorong pembangunan lumbung pangan berjenjang dari desa hingga nasional, khususnya di Papua. Saat memberikan arahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan unsur KEPP OKP di Istana Negara pada Selasa 16 Desember, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ketahanan pangan berlapis hingga tingkat desa sebagai pelajaran dari berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden Prabowo menyinggung bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebagai pengingat bahwa daya tahan suatu wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan pangan ketika akses dan komunikasi terputus. Karena itu, Kepala Negara mendorong pembangunan sistem lumbung pangan secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah.
Menurut Kepala Negara, ketahanan pangan merupakan fondasi utama keberlangsungan bangsa dan peradaban. Ia juga menaruh perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di Papua yang harus dilakukan secara menyeluruh di semua bidang, dengan ketahanan pangan sebagai pilar utamanya. Kita harus ada lumbung desa sekarang. Harus ada lumbung kecamatan. Harus ada lumbung kabupaten. Harus ada lumbung provinsi. Dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Kita akan lakukan itu. Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan. Bahwa dasar dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan bangsa itu untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Karena itu masalah pangan itu sangat utama. Karena itu pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita. Kita pelajari terus sistem yang tidak sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita. Kita harus berani memperbaiki. Khusus untuk Papua, kita harus percepat pembangunan di Papua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 2.500 satuan pelayanan pengamanan gizi beroperasi di Papua pada HUT RI ke-81. Program ini ditujukan untuk memperluas akses gizi termasuk di wilayah terpencil bagi sekitar 750.000 masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Badan Gizi Nasional mengoperasikan 2.500 satuan pelayanan pengamanan gizi di Papua pada HUT RI ke-81, 17 Agustus 2026. Target ini disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPPOKP di Istana Negara pada Selasa 16 Desember sebagai upaya memperluas akses gizi bagi masyarakat. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan dari 2.500 SPPG tersebut, sekitar 1.400 akan berada di wilayah terpencil Papua. Saat ini Papua baru memiliki 179 SPPG yang tersebar di 6 provinsi, sehingga target ini merupakan peningkatan signifikan. Presiden Prabowo menyadari tantangan geografis, namun berharap seluruh SPPG dapat berfungsi penuh paling lambat 5 bulan setelah Maret 2026. Yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Ya, Siap, Pak Presiden. Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi. Siap, Pak Presiden. Ya. 750.000 itu kalau di Jawa kan 7,5 triliun. Jadi untuk di Papua ada kemungkinan akan mencapai sekitar 25 triliun, Pak. Uang badan gizi akan turun ke Papua. BGN optimistis target tercapai seiring minat investor yang tinggi untuk membangun SPPG di wilayah timur Indonesia. Seluruh fasilitas ini diproyeksikan melayani sekitar 750.000 penerima manfaat, meski biaya operasional di Papua diperkirakan 3 kali lipat dibanding Jawa karena tingginya biaya logistik dan bahan pangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo saksikan akad massal 50.030 rumah subsidi. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan langsung akad massal sejumlah 50.030 rumah subsidi yang ditunjukkan untuk berbagai kalangan profesi. Presiden Prabowo pun menyampaikan bahwa ART, guru hingga pengemudi ojol berhak mendapatkan rumah layak huni di perumahan Banten Indah, Serang, Banten. Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
termasuk memastikan rakyat kecil memiliki rumah yang layak. Program akad massal sejumlah 50.030 rumah subsidi ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Karena tujuan kita bernegara, tujuan kita mendirikan Republik Indonesia adalah agar rakyat yang tinggal di bumi Indonesia, yang hadir di Nusantara ini, agar hidupnya sejahtera. Tujuan kita merdeka adalah rakyat sejahtera. Hari ini merupakan upaya kita, usaha kita untuk membantu rakyat kita yang paling lemah, yang masih belum kuat, yang ingin hidup terhormat, ingin hidup layak dengan kualitas hidup yang pantas. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan, tapi masih jauh daripada yang harus kita capai. Kalau yang memberi pelayanan tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat. Pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Di kesempatan yang sama juga, Prabowo turut menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan rakyat. Untuk itu ia kembali menegaskan dalam konteks pembangunan rumah subsidi untuk rakyat, perhatian pemerintah harus diberikan kepada kelompok paling lemah dengan menutup makna sederhana dari kepemimpinan. Dari Serang, Banten, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memberikan akses perumahan kepada seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menaikkan anggaran sektor perumahan agar program bedah rumah dapat menjangkau seluruh kabupaten kota di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memberikan akses perumahan kepada seluruh elemen masyarakat. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dalam acara akad massal 50.030 KPR FLPP dan serah terima kunci yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Serang, Banten pada Sabtu siang. Marwarar menyampaikan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat banyak daerah yang belum tersentuh program bedah rumah. Namun kondisi tersebut berubah dibawa kepemimpinan Prabowo. Marwarar menyebut berkat kebijakan berbasis data dan prinsip keadilan, tahun depan seluruh kabupaten kota di Indonesia akan mendapatkan program bedah rumah. Ia menjelaskan kebijakan tersebut didukung oleh kenaikan anggaran perumahan yang signifikan. Menurutnya, anggaran Kementerian PKP naik dari sekitar 5 triliun rupiah pada tahun ini menjadi lebih dari 10 triliun rupiah di tahun depan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari total anggaran tersebut, Marwarar menegaskan bahwa sekitar 80% dialokasikan langsung untuk rakyat, khususnya melalui program bedah rumah. Marwarar mengungkapkan program ini menjadi sangat penting karena masih terdapat 26,9 juta rakyat Indonesia yang memiliki rumah tetapi dalam kondisi tidak layak huni. Karena itu peningkatan anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Tahun ini ada 222 kabupaten kota yang tidak ada. Dalam 50 tahun terakhir ada 22 kabupaten yang tidak dapat. Anggaran kami Bapak naikkan dari 5 triliun tahun ini, tahun depan 10 triliun lebih. Terima kasih Pak. Dan 80% anggaran kami buat rakyat melalui program bedah rumah. Terima kasih Bapak Presiden, kami tidak ada pilihan selain bekerja sangat keras. Selain itu, Marwarar juga menyampaikan adanya peningkatan signifikan dalam target jumlah rumah yang direnovasi. Ia menyebutkan bahwa jumlah program bedah rumah yang sebelumnya hanya sekitar 45.000 unit, tahun depan ditingkatkan menjadi sekitar 400.000 unit atau naik hampir 8 kali lipat. Dalam kesempatan tersebut, Marwarar menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas kebijakan perumahan yang dinilainya berpihak kepada rakyat kecil dan berbasis keadilan. Dari Serang, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus melakukan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan hunian tetap bagi para korban terdampak.
Pemerintah terus melakukan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Komitmen tersebut ditandai dengan rangkaian peletakan batu pertama yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, bersama Yayasan Buddha Suci di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu kemarin. Perlu diketahui sebanyak 2.603 unit hunian tetap siap dibangun pada tahap awal dan mulai dilaksanakan bulan ini, meski masih dalam fase tanggap darurat. Pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari program pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Menteri PKP menegaskan bahwa langkah ini merupakan amanah langsung Presiden Republik Indonesia sebagai wujud kehadiran negara bagi rakyat yang terdampak bencana. Adapun di Kota Sibolga, pembangunan hunian tetap bagi korban banjir juga resmi dimulai setelah pemerintah kota dan DPRD setempat sepakat menghibahkan lahan untuk kepentingan masyarakat. Menteri PKP mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan. Dari Tapanuli Tengah, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendorong Papua mencapai swasembada energi. Kepala negara menekankan pemanfaatan tenaga surya dan air untuk daerah-daerah terpencil. Presiden Prabowo Subianto menekankan Papua harus mencapai swasembada energi selain swasembada pangan. Ia meyakini Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan menginginkan hasil energi yang diproduksi di daerah itu dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Pernyataan ini disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan KFPP OKP di Istana Negara Jakarta pada 16 Desember 2025. Prabowo mendorong daerah terpencil di Papua memanfaatkan energi alternatif seperti tenaga surya dan air. Teknologi ini kini lebih murah dan terjangkau sehingga setiap wilayah bisa mandiri secara energi tanpa terlalu bergantung pada pengiriman BBM dari luar. Ia juga mendorong pengembangan tanaman lokal seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong untuk mendukung produksi BBM mandiri. Swasembada pangan dan energi diharapkan bisa menghemat ratusan triliun rupiah dana subsidi dan mengurangi ketergantungan impor BBM yang pada 2025 mencapai 520 triliun. Presiden Prabowo menargetkan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan Indonesia bisa berhenti mengimpor bensin, sehingga setiap kabupaten berpotensi memiliki tambahan anggaran hingga 1 triliun rupiah untuk pembangunan daerah. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bayangkan kalau kita bisa potong setengah berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya 1 triliun. Kita harapkan dalam 4 tahun kita juga bisa tidak import bensin dari luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah meluncurkan kanal pengaduan yaitu Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Kanal ini ditujukan untuk menampung kendala dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Seluruh laporan akan ditindaklanjuti secara terkoordinasi oleh kementerian dan lembaga terkait. Kanal pengaduan P2SP dapat diakses selama 24 jam melalui laman lapor.satgaspb2sp.go.id. Pemerintah menegaskan setiap aduan akan dibahas dalam forum rutin mingguan Satgas. Satgas P2SP memiliki 3 kelompok kerja, yaitu monitoring realisasi anggaran, debottlenecking usaha, dan penyelesaian regulasi. Hingga pertengahan Desember, realisasi anggaran program strategis telah mencapai lebih dari 1.200 triliun rupiah. Kementerian Keuangan menyatakan siap menindaklanjuti laporan terkait perpajakan, kepabeanan, serta dukungan anggaran pasca bencana. Kehadiran kanal P2SP adalah bentuk nyata perhatian pemerintah dalam mendampingi dunia usaha. Selain itu, kanal ini menjadi instrumen nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Keuangan tentu sebagai bagian dari Satgas P2SP, kita akan connect dengan yang kebutuhan pajak, yang kebutuhannya kepabeanan dan cukai. Jadi laporan yang masuk
yang nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti kalau ada yang terkait dengan insentif perpajakan, tentang aturan perpajakan akan jadi masukan kita dan kita diskusikan di dalam Satgas ini. Khususnya itu untuk yang Pokja 2. Kalau yang Pokja 1 soal realisasi anggaran, biasanya kan kita memang menyampaikan setiap bulan. Nanti kita akan update terus tentang PKH yang tadi program-program strategis nasional. Itu poin pertama, jadi Kementerian Keuangan akan terlibat secara aktif dalam Satgas ini. Pemerintah berharap kehadiran kanal P2SP dapat mempercepat pelaksanaan program serta memperkuat iklim usaha nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau Tepin Mane, Kabupaten Biren, Aceh untuk memastikan pemulihan pasca bencana berjalan lancar. Kepala negara menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak. Dalam upaya memastikan pemulihan pasca bencana berjalan lancar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Tepin Mane, Kabupaten Biren, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Wilayah ini menjadi titik strategis yang menghubungkan Bener Meriah dan Takengon, sehingga kondisinya krusial bagi pemulihan daerah terdampak. Perhatian utama Prabowo tertuju pada kesejahteraan para petani. Ia memerintahkan perbaikan infrastruktur bendungan dan persawahan menjadi prioritas, sekaligus memastikan penghapusan utang kredit usaha rakyat pertanian bagi para petani, agar mereka tidak terbebani di tengah situasi pasca bencana. Selain itu, Kepala Negara menekankan pentingnya ketersediaan pangan di Aceh, dengan menginstruksikan pengiriman cadangan pangan milik pemerintah. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja sama memulihkan kondisi pasca bencana. Berharap kolaborasi ini terus berlangsung demi kepentingan masyarakat. Tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir, hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, tidak bisa kembali ke hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa, force majeure. Jadi kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara, semua bekerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjenguk korban insiden tabrakan sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta pada Selasa 16 Desember 2025. Prabowo menuju ruang perawatan untuk melihat kondisi para korban yang dirawat di rumah sakit tersebut dan juga menyapa pihak rumah sakit dan warga serta anak-anak di lokasi rumah sakit. Baik-baik kamu ya. Ya. Berani ya. Presiden RI Prabowo Subianto menjenguk korban insiden tabrakan sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta pada Selasa 16 Desember. Prabowo tiba di rumah sakit pukul 12.15 siang. Saat tiba, Prabowo langsung menyapa pihak rumah sakit dan juga para warga serta anak-anak di lokasi dengan berpelukan dan bersalaman. Kemudian Prabowo menuju ruang perawatan untuk melihat kondisi para korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Mereka terdiri atas guru dan juga siswa yang turut menjadi korban dalam kecelakaan di SDN Kalibaru 1 Cilincing, Jakarta Utara. Prabowo ditemani Kepala BGN Dadan Hindayana menengok satu persatu korban. Anak-anak tersenyum saat dihampiri oleh Presiden Prabowo ke ruang rawat. Peninjauan langsung oleh Presiden ini dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal dan juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para siswa dan guru yang terluka akibat insiden tersebut. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kesehatan menambah
tenaga medis di Aceh Utara untuk menangani warga terdampak banjir. Penugasan ini dilakukan atas perintah Presiden Prabowo guna mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan telah menerjunkan tenaga cadangan kesehatan di wilayah terdampak banjir di Aceh, khususnya Aceh Utara. 2 pos utama ditempatkan, yaitu Pos Pelayanan Kesehatan TCK EMT 1 di Desa Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, dan Pos Kesehatan Lapang untuk memberikan pelayanan medis kepada warga terdampak bencana. Sejumlah tenaga medis di pos tersebut melakukan pertolongan terhadap warga yang terluka, serta pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah. Aceh Utara menjadi provinsi dengan kebutuhan tenaga kesehatan paling tinggi dengan kekurangan tenaga medis di rumah sakit umum daerah dan puskesmas yang terus dipenuhi secara bertahap oleh Kemenkes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya akan mengirim 600 tenaga kesehatan termasuk dokter, dokter spesialis, dokter koas, dan perawat ke Aceh, Sumut, dan Sumbar. Penambahan tenaga medis ini merupakan respon langsung atas perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi peraturan mulai dari sektor lingkungan hidup hingga perbaikan tata kelola. Hal ini dilakukan guna mencegah bencana serupa tidak terulang kembali. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi, peraturan sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola. Menurutnya, apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, akan mencegah kejadian bencana terulang kembali. Ia menegaskan Satgas PKH akan terus bekerja secara optimal dalam melakukan penertiban kawasan hutan. Guna mencegah kejadian bencana berulang kembali, pemerintah akan melakukan evaluasi regulasi peraturan di sektor lingkungan hidup, kehutanan, tata ruang wilayah, energi dan sumber daya alam, termasuk perbaikan keseluruhan tata kelola, sehingga keberadaan Satgas PKH memang di Perpresnya memang untuk penertiban kawasan hutan, ini akan kita optimalkan dengan secepat mungkin, melakukan perbaikan juga tata kelola selain dengan proses penindakan secara pidana, dengan harapan apabila regulasi dan tata kelola diperbaiki, ini mudah-mudahan tidak akan berulang kembali seperti bencana yang kita saksikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo terima laporan Kampung Haji di Mekah. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Roslani melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah kepada Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini merupakan inisiatif langsung Presiden untuk menyediakan fasilitas pemondokan bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Menteri Investasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roslani menyampaikan laporan perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 17 Desember 2025. Pembangunan ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo untuk menyediakan fasilitas khusus bagi jamaah haji dan umroh Indonesia. Sebagai langkah awal, pemerintah telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat dan membeli lahan seluas 5 hektar di depan hotel strategis yang nantinya akan dikembangkan menjadi 13 tower dan 1 mall. Lokasinya hanya sekitar 2,5 km dari Masjidil Haram dengan akses yang semakin mudah
Melalui pembangunan jembatan penghubung, hotel yang telah dibeli memiliki kapasitas 1.461 kamar untuk menampung sekitar 4.383 jamaah. Kita sudah memulai langkah awal ya, dengan kita alhamdulillah sudah melakukan conditional sales and purchase agreement, pembelian bersyarat, karena kan baru boleh Januari. Nanti kita sudah membeli satu hotel di sana, di daerah Taher, itu hotel dengan kapasitas kamar 1.461 kamar. 1.461 kamar dan di 3 tower, dan kita juga membeli tanah di depannya seluas total 5 hektar untuk membangun kurang lebih 13 tower dan 1 mall untuk para jemaah haji dan umroh kita. Jaraknya hanya 2,5 km dari Masjidil Haram. Dan saat sekarang sedang dibangun jembatan yang nanti akan menghubungkan dengan Masjidil Haram, dan jembatan itu 2026 akan selesai. Dan nama jembatan itu adalah jembatan, biar saya nggak salah ya, jembatan Huyun. Nah, dari 1.460 kamar yang kita sudah beli dan sudah jadi itu terdiri dari 3 tower, dan itu bisa membawa kapasitas jemaah haji 4.383 jemaah haji Indonesia. Dengan kita membangun 13 tower itu, total kamarnya bisa menjadi 6.025 kamar. Dan itu akan bisa mencakup jamaah haji kurang lebih total menjadi lebih dari 23.000. Dan ini atas inisiatif langsung Bapak Presiden Prabowo pada saat bertemu dengan Crown Prince Muhammad bin Salman. Dengan pembangunan tambahan 13 tower, kapasitas akan meningkat signifikan, memenuhi harapan masyarakat Muslim Indonesia untuk memiliki fasilitas pemondokan sendiri di Tanah Suci. Proyek ini juga merupakan tindak lanjut hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah lakukan modifikasi cuaca untuk antisipasi banjir susulan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Upaya ini diharapkan dapat mencegah hujan ekstrim dan memudahkan pemulihan wilayah terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara dan BMKG melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah hujan ekstrim dan banjir susulan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa langkah ini penting menyusul peningkatan intensitas hujan beberapa hari terakhir di wilayah terdampak. Di Sumut dan Aceh, operasi modifikasi cuaca menggunakan 3 pesawat yang disiapkan di Bandara Kuala Namu. Sementara itu di Sumbar juga disiapkan 3 unit pesawat untuk kegiatan serupa. Upaya ini diharapkan bisa menekan risiko banjir susulan yang membahayakan masyarakat. Modifikasi cuaca ini masih terus kita lakukan. Sekali lagi, operasi modifikasi cuaca ini sangat penting karena di beberapa tempat terjadi banjir susulan akibat intensitas hujan yang mulai naik di 2 hingga 3 hari ke belakang. Jadi ini berupaya mengcover seluruh lokasi supaya benar-benar operasi tanggap darurat dan pemulihan sektor fisik dan pembukaan akses jalan ini benar-benar bisa optimal. Seperti kita tahu di Kota Padang beberapa hari yang lalu kembali terjadi banjir, dan ini yang kita antisipasi supaya upaya pemulihan yang sudah dilakukan terkait dengan pembukaan akses, kemudian pemulihan sektor energi, kelistrikan, dan komunikasi ini tidak kembali terganggu oleh bencana susulan yang diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Selain mencegah bencana, modifikasi cuaca mendukung pemulihan wilayah terdampak. Cuaca yang kondusif memperlancar pembukaan akses jalan, perbaikan infrastruktur dan distribusi bantuan, sehingga proses penanganan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Menko PMK Pratikno menegaskan biaya sewa untuk menempati hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah tidak akan dibebankan ke korban bencana. Pembangunan hunian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian negara terhadap masyarakat terdampak bencana. Advertisement Menko PMK Pratikno menyampaikan hunian tetap yang disediakan pemerintah sepenuhnya ditujukan untuk membantu pemulihan kehidupan warga. Pembangunan hunian merupakan bagian dari respon tanggap darurat pemerintah. Pemerintah akan langsung membangun hunian tetap, tetapi apabila terdapat kendala teknis maupun kondisi lapangan, pemerintah terlebih dahulu menyediakan hunian sementara atau huntara. Proses pembangunan huntara telah memasuki tahap pendataan penerima manfaat, menyiapkan lahan, serta konstruksi awal. Proses ini dilakukan melalui kerjasama lintas sektor termasuk dukungan dari TNI dan Polri. Pratikno menambahkan, pembangunan huntara dan huntap saat ini masih terus berlangsung di sejumlah daerah, baik di wilayah yang berstatus transisi darurat maupun di daerah dengan status perpanjangan tanggap darurat. Hunian sementara dan hunian tetap telah mulai di berbagai lokasi dengan proses pendataan penerimaan manfaat, penyiapan lahan, konstruksi awal dari kerjasama berbagai pihak, kementerian terkait, TNI, Polri, semuanya bekerjasama. Di Aceh, progres penanganan hunian juga terus berjalan. Lok Sumawe sudah ditetapkan langsung ke skema huntap. Kabupaten Pidi sudah membangun beberapa unit huntara dengan target secepatnya selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kabupaten kota juga dilakukan percepatan untuk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan fokus kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Sumatera Barat. Kunjungan ini mencakup Agam, Padang Pariaman, dan Jembatan Lembah Anai untuk memastikan percepatan pemulihan pasca bencana. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Sumatera Barat untuk memastikan percepatan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana dimulai di posko pengungsi SD 5 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam pada Kamis 18 Desember 2025. Wilayah ini menjadi salah satu yang paling terdampak banjir dan longsor. Setelah meninjau Palembayan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, serta dilakukan perjalanan menuju ke Lembah Anai. Di Lembah Anai, Presiden akan memantau jembatan Bailey yang juga telah selesai dibangun untuk mempercepat pemulihan akses transportasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat termasuk BNPB, Basarnas, pemerintah provinsi, kabupaten, dan warga yang bergotong royong dalam penanganan bencana, serta mengajak doa agar kondisi wilayah terdampak dapat segera pulih. Pada siang hari ini Bapak Presiden mengakhiri kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat setelah tadi malam beliau bermalam di kota Padang dan kemudian juga langsung menggelar rapat bersama dengan beberapa menteri dan jajaran kepala staf angkatan. Banyak hal dibicarakan, tidak hanya berkenaan dengan masalah bencana. Beliau memanfaatkan waktu dan kesempatan dapat berkumpul bersama dengan jajaran terkait untuk membicarakan beberapa hal. Ada yang berkenaan dengan masalah pertahanan, ada yang berkenaan dengan masalah Kementerian Dalam Negeri, ada juga beliau mendapatkan laporan mengenai perkembangan Komite Reformasi Kepolisian karena juga hadir Bapak Kapolri tadi malam. Nah, hari ini beliau melanjutkan untuk mengunjungi daerah-daerah yang terdampak. Tadi dimulai dari wilayah Kayu Pasak di Palembayan, Kabupaten Agam. Di sana beliau menengok pengungsi yang mulai hari ini sudah dibangun hunian sementara karena memang sekarang fokusnya khusus di daerah Sumatera Barat. Kita harus sudah fokus untuk masalah hunian sementara dan jika memungkinkan untuk segera dilakukan relokasi menjadi hunian tetap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kebudayaan menggelar Festival Budaya Tempe di area bebas kendaraan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan kembali mengusulkan tempe menjadi salah satu budaya Indonesia yang diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda UNESCO 2026.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan kembali mengusulkan salah satu budaya Indonesia diakui dunia, salah satunya yaitu makanan sehari-hari yang kita kenal tempe, yang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 2026 mendatang. Tempe yang akan jadi warisan budaya tak benda ke-17 tidak hanya sekedar pangan, namun juga tempe mengekspresikan kearifan lokal Nusantara yang mencerminkan nilai-nilai tradisi budaya. Festival Budaya Tempe yang berlangsung di kantor halaman Kementerian Kebudayaan Jakarta. Festival ini merupakan bagian dari aktivasi publik untuk mendorong pengakuan budaya tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, sekaligus memperluas kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya, sosial, dan ekologis yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain mengenalkan kepada masyarakat atas upaya pemerintah dalam upaya tempe dapat diakui oleh UNESCO. Melalui Festival Budaya Tempe, masyarakat diajak untuk mengenal tempe secara lebih utuh, mulai dari proses pembuatannya, nilai gizi dan juga pemanfaatan kesehatan, hingga perannya dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Tempe ini juga sudah menjadi satu ekosistem. Mudah-mudahan ke depan setelah didaftarkan budaya tempe ini akan semakin terus berkembang dan terutama di istilahnya itu post production ya, ada hilirisasinya tempe gitu dalam berbagai bentuk penganan yang lain, ekspresi yang lain yang semakin kreatif. Festival Budaya Tempe diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas dan dukungan publik terhadap upaya pengakuan budaya tempe sebagai warisan budaya tak benda UNESCO melalui keterlibatan aktif masyarakat, komunitas, dan juga pemerintah. Diketahui tempe akan menjadi warisan budaya tak benda ke-17 sudah diusulkan sejak tahun 2025. Festival Budaya Tempe ini diselenggarakan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup ruang kepresidenan edisi kali ini. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.